karena kita bersyukur ini kebanyakan di tingkat yang paling bawah, bersyukur karena materi yang sifatnya sementara, seperti itu. Karena ketika kita belajar ilmu ketuhanan, artinya kita sudah bersama Tuhan. Lalu kenapa kita gentar menghadapi kehidupan ini? Kan tidak ada alasan sebetulnya. Kita bersama Tuhan, ibarat anak kecil ini, ya, berjalan lawan orang tuanya sama kuitannya, dijaminkah kada? Pasti dijamin. Seperti itu kita juga, kalau kita belum merasakan kehadiran Tuhan di setiap keluar masuknya napas kita, akhirnya nanti kita ketakutan menghadapi hidup. Galau, nggak karu-karuan, nggak punya tujuan kehidupan. Pian ini sama Tuhan gentar kah kada? Yang punya dunia, yang punya akhirat. Kalau gentar artinya pian harus rajin belajar lagi. Pian harus sering merasakan Tuhan melalui napas pian. Ya, jalannya lewat rasa merasakan kerasulan yang ada di dalam diri kita. Yang dikatakan rasul ialah rasa yang nyatanya, napas yang menjadi ruh itu yang sering harus kita rasakan. Karena yang kita rasakan kenikmatan jasad ini yang sering kita rasakan. Kita lupa menghubungkan rasa ke dalam kerasulan yang ada di setiap tubuh manusia. Nah, itu yang membuat kita perasaan jauh daripada Tuhan. Lalu berdoanya nangis-nangis. Tuhan maha mendengar, kalau Tuhan maha mengetahui. Ibaratnya Tuhan sudah sabar ialah ketika kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang datang di dalam hidup kita ialah af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud af'al? Ialah gerak daripada takdir, kodrat, irodat dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus ikhlas dan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Karena yang mendatangkan ujian, cobaan itu ya Tuhan, hakikatnya, ya. Oleh sebab itu kita tidak boleh berburuk sangka dengan Tuhan. Kita tidak boleh suuzon dengan keadaan kita saat ini. Mungkin kita sedang kekurangan harta benda, kita diliputi kecemasan masalah masa depan, ya. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan mendatangkan kita ke dunia, maka Tuhan menjamin seluruh kebutuhan kita, ya. Dan ujian yang paling berat di dalam kehidupan selain tadi kecemasan dan ketakutan bab rezeki, ya, ialah ujian rasa cinta, ya. Kenapa dikatakan yang paling berat? Karena ketika kita diundang ke dunia, maka Tuhan mengadakan beraneka ragam wujud, warna dan rasa di dalam kehidupan kita, ya. Dan kita diberi yang namanya nafsu. Nah, ketika kita sudah dihadapkan beraneka warna, bermacam-macam rupa, apakah cinta kita berpaling daripada Tuhan,
atau kita tetap bisa mengkontrol, tetap bisa menjaga perasaan cinta itu selalu tetap kepada Tuhan kita, ya. Karena kenyataannya sekarang ketika kita dihadirkan ke dunia, kebanyakan cinta kita berbelok arah. Lebih mencintai suami, lebih mencintai istri, lebih mencintai anak-anak, lebih mencintai harta benda dan jabatan, melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul Allah. Pada kenyataannya kan seperti itu. Mengatakan beriman, tetapi gerak daripada kehidupan mencerminkan bahwa inya ini hubud dunia. Beriman nah, sholat setiap hari, tapi nauzubillah kalau dengan harta benda. Kadang ada yang mencintai istri berlebihan, mencintai suami berlebihan, ya, sampai menjadi pengemis, ya. Itu yang Tuhan tidak menyukainya. Karena yang Tuhan harapkan, tempatkan cintamu kepadaku, kata Tuhan, melebihi segala-galanya. Kenapa seperti itu? Kenapa? Adanya kita karena kezohiran Tuhan melalui zatnya, melalui sifatnya, melalui namanya, dan melalui perbuatannya. Bukankah jasad bisa bergerak karena napas? Bukankah napas bisa bergerak karena ruh yang bertajali? Ya, adanya ruh karena nurnya Tuhan. Artinya apa? Tuhan setiap detik tidak pernah memisahi kita. Setiap detik Tuhan mencintai kita dengan membantu seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita. Coba kita bayangkan, dari mulai bangun tidur sampai nanti malam kita tidur lagi. Apakah ada kita ditinggalkan Tuhan? Ada enggak? Tidak ada. Kenapa? Karena ketika bangun tidur, kita disertai yang namanya hayat atau hidup, betul? Jasad tanpa ruh tidak akan bisa bangun, alias pulang kampung. Ya, betul. Nah, lalu setelah diberi hayat, jasad bisa bangun, diizinkan untuk bangun. Harusnya kita ingat 3 tugas kita yang sering kita jabarkan, bahwa tugas kita ini ketika dihidupkan, yang pertama, Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Dihidupkan lagi ini berarti karena banyak dosa kita ini. Karena ketika manusia bangun daripada tidurnya, kebanyakan lupa apa yang diinginkan Tuhan. Biasanya bangun tidur yang dipikirkan itu sarapan, pekerjaan, mudah-mudahan rezeki lancar, mudah-mudahan selamat. Tapi tidak teringat bahwa ketika bangun, yang harus pertama kali dihadirkan di dalam kolbu atau hati kita ialah rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini masih memberikan kesempatan kita hidup untuk memperbaiki kesalahan dan dosa-dosa kita melalui taubatan nasuha. Itu jangan lupa, itu tugas kita. Setiap hari istighfar, setiap hari perbaiki diri, hijrah. Artinya tinggalkan sifat yang tidak baik. Tinggalkan. Kita sudah tahu setiap diri mempunyai kelemahan. Yang artinya kelemahan itu ada yang cenderung menguasai diri kita, ya?
entah itu alwamahnya. Alwamah itu apa? Setiap diri yang selalu dijerat dengan kesenangan duniawi, cinta dunia, hubud dunia, cinta mengumpulkan harta yang berlebihan, maka Tuhan tidak suka yang berlebihan. Asal cukup barokah, itu Tuhan yang suka. Dimana orang ketika suka menumpuk harta benda karena takut miskin sampai mengumpulkan untuk 7 keturunan, ini yang dinamakan hubudunya. Yang seperti itu dikatakan serakah, tinggalkan. Itu namanya taubatan nasuha. Kita mau hijrah, bukan berdiam di tempat, artinya tidak mau memperbaiki kekurangan diri. Artinya kita lebih buruk dari hari yang kemarin. Dikatakan celaka. Artinya hidup kita tiada gunanya. Yang kedua, memperbaiki ibadah, tugas kita. Artinya ibadah apa? Kemarin sudah kita jelaskan bahwa di dalam Islam ada 4 bagian yang menjadi satu kesatuan. Artinya apa? Kita ini tidak cukup belajar fikih, nahwu, shorob saja, tapi perlu disempurnakan dengan hakikat melalui thariqah dan nantinya membuahkan makrifat. Artinya apa? Tidak cukup kita sholat hanya 5 waktu secara zohir yang disebut sholat syariat. Wajib memang, itu tidak boleh ditinggalkan, wajib dikerjakan. Ya. Alangkah baiknya sholat syariat tadi disempurnakan dengan sholatul daim atau sholat hakikat melalui sholat thariqah yang kemarin di pengajian sudah dijelaskan. Artinya apa sih? Artinya ketika kita menjalankan sholat 5 waktu tanpa disempurnakan dengan sholatul daim melalui sholat thariqah, maka hati kita masih dikatakan muhadas, karena kita sholat di dalam kelalaian. Sholat syariatnya 5 waktu, tetapi kita di dalam sholat kita tidak mendapatkan apa-apa, seperti orang bekerja tidak mendapatkan upah sama sekali. Paham ya? Sholat syariat itu wajib, tetapi sempurnakan tidak cukup sholat itu hanya jasad yang bergerak, tapi ruh juga harus, qalbu ini harus tertuju kepada Tuhan. Maka dikatakan qalbu yang diperhatikan Tuhan itu ialah qalbun salim. Artinya qalbun salim itu apa? Hati yang selamat. Yang dikatakan hati yang selamat itu yang seperti apa? Hati yang selalu bersama Tuhan, hati yang selalu esa dengan Tuhan, hati yang selalu kekal bersama Tuhan. Itu kesempurnaan sholat. Oleh sebab itu kita sebagai umatnya junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengikuti sunnah di dalam ibadah. Dan sunnahnya Rasulullah mengerjakan sholat secara sempurna, jasadnya mengikuti syariat, 5 waktu ditegakkan, hatinya selalu bersama Tuhan. Dan seperti itu, bersih daripada yang dikatakan kegelapan. Karena apa?
ketika kita mengerjakan sholat, ketika kita mengaku mencintai Tuhan, ya, mengaku saja, tetapi kita tidak pernah merasakan sholat nih lah, nggak pernah merasakan nikmat, zikir nggak pernah merasakan nikmat. Artinya kata-kata kita hanya di lisan saja. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.